Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat. Yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat dan berhasil untuk mendapatkan beasiswanya. Oke, sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga semuanya kita diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang. Begitu juga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang peta ketika Anda pengen tes TOEFL. Peta ini wajib Anda ketahui sebelum Anda tes TOEFL atau sebelum Anda belajar TOEFL. Peta ini wajib Anda ketahui. Di tes TOEFL itu ada apa saja Anda harus tahu. Kenapa? Karena kalau Anda ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu petanya, tidak tahu kondisinya, tentu Anda akan kesulitan untuk melakukannya. Maka dari itu peta ini sangat penting. Supaya apa? Karena akan membantu Anda untuk menunjukkan atau menuju ke suatu tempat. Oke, saya share screen dulu. Nah, Anda harus tahu petanya ini. Oke, ketika teman-teman mau tes TOEFL, ya toh, ketika teman-teman mau tes TOEFL, khususnya TOEFL itu ada TOEFL yang disebut dengan TOEFL ITP atau TOEFL Prediction. Nah, Anda harus tahu, jadi TOEFL itu ada TOEFL ITP, ada TOEFL Prediction. Nah, TOEFL Prediction itu adalah tes TOEFL yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tidak resmi. Maksudnya resmi itu yang sudah bekerja sama dengan ITS. Nah, jadi tes prediction itu adalah ya namanya prediction atau TOEFL like, ada yang ngomong TOEFL like atau TOEFL prediction, artinya adalah tes TOEFL untuk memprediksikan kira-kira kalau kamu mau melakukan tes TOEFL atau mau tes TOEFL itu kira-kira skornya berapa untuk memprediksi terlebih dahulu. Maka saran saya sebelum Anda tes TOEFL ITP karena harga juga lumayan mahal, sekitar $45 tergantung dolarnya. Kalau di UGM kemarin kalau nggak salah $45 dan itu tergantung dari dolarnya. Sekarang berapa? 15 atau 16. Nah, itu akan menentukan harganya berapa. Jadi tergantung dolarnya. Anda harus tahu terlebih dahulu petanya. Nah, di situ ada TOEFL prediction, ada TOEFL ITP. Kalau ITP tesnya resmi. Tesnya resmi dari penyelenggara TOEFL. Nah, prediction sama ITP itu ya sama-sama, cuma soalnya berbeda. Soalnya berbeda. Tapi jangan khawatir meskipun soalnya berbeda, tapi polanya sama. Nah, di sini saya akan membahas atau membedah peta ketika Anda mau tes TOEFL. Jadi ketika Anda pengen melakukan sesuatu kan harus ada petanya, gambarannya Anda harus tahu. Bahwasanya nanti ketika Anda tes TOEFL, di situ ada 3 bagian. There are 3 section, ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, sama bagian yang ketiga. Yuk, kita bahas bagian pertama. Bagian pertama dalam TOEFL itu nanti adalah listening comprehension. Jadi listening comprehension. Listening comprehension di situ nanti soalnya ada 50 soal, teman-teman. Jadi listening comprehension itu ada berapa soalnya? Ada 50 soal. Waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan 50 soal ini adalah 40 menit. Jadi waktu yang dihabiskan berapa menit? 40 menit. Jadi listening itu ada 40 menit waktunya. Kemudian di listening ini, di listening ujian listening ini ada 50 soal. Nah, 50 soal ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada part A, part B, part C.
Part E ini adalah short conversation. Ini adalah short conversation. Nah, short conversation itu apa, Sir? Short conversation itu adalah bentuk percakapan pendek. Jadi, short conversation, percakapan pendek. Jadi, ada laki-laki ngomong, direspon sama perempuan, kemudian ditanyakan oleh narator. Nah, terus seperti itu sampai 30 soal. Jadi 30 soal itu 30 soal itu adalah short conversation. Contohnya ada perempuan ngomong atau laki-laki ngomong direspon sama perempuan, kemudian setelah direspon sama perempuan ditanyakan oleh narator. Nah, kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Perempuan ngomong direspon laki-laki ditanyakan oleh narator terus sampai 30 soal. Nah, jeda waktu satu soal ke soal selanjutnya adalah 12 detik. Jadi jeda waktu antara soal 1 ke soal nomor 2 itu kan ada waktu, ada berhentinya audionya, itu adalah 12 detik. Maka 12 detik itu adalah waktu yang Anda gunakan untuk memilih pilihan jawaban apakah A, B, C, atau D. Dan saran saya, seperti di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwasanya jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Kalau Anda melepas lembar jawaban dalam keadaan kosong, sama dengan 0. Anda nggak dapat apa? Anda nggak dapat poin. Tapi, ya ini ada tapinya. Kalau pilihan ganda A, B, C, D, Anda tidak bisa mengerjakan atau Anda terlambat dalam mengikuti tes TOEFL. Kalau Anda kerjakan, Anda masih memiliki kemungkinan benar 25%. Karena ada pilihan ganda A, B, C, D, setiap pilihan ganda punya possibility, kemungkinan 25% ini. 25% ini. Kalau Anda pilih kok delalah kersane Allah itu benar, maka Anda dapat poin. Maka jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Kemudian di part B ini adalah long conversation. Nah, long conversation itu maksudnya bagaimana, Sir? Long conversation itu ada percakapan yang agak sedikit panjang. Kalau short conversation itu hanya laki-laki ngomong direspon sama perempuan ditanyakan sama narator, long conversation ini bisa 4 atau 5 percakapan baru ditanyakan oleh narator. Nah, long conversation itu soalnya ada 8 soal. Ada 8 soal. Jadi ada 30 untuk short conversation, ada 8 soal untuk long conversation. Yang terakhir adalah talk atau lecturing. Saya ngomong talk atau lecturing. Di part C ini adalah talk atau lecturing. Maksudnya apa? Ada seorang tokoh, pakar atau dosen yang menyampaikan satu topik, kemudian apa? Kemudian ditanya oleh narator. Nah, di sini ada 12 soal. Nah, jadi di sini ada apa? Ada 30 soal untuk short conversation, ada 8 soal untuk long conversation, ada 12 soal untuk talk atau lecturing. Nah, di sini biasanya kalau seperti ini berarti totalnya berapa? 50 soal. Waktu yang dihabiskan berapa menit? 40 menit. Jeda soal 1 ke soal selanjutnya berapa detik? 12 detik. Wis ada tangkap informasi ini. Ini penting ini ya. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah bagian kedua adalah structure and written expression. Di situ ada structure and written expression-nya. Structure and written expression, soalnya ada 40 soal. Waktu yang dihabiskan adalah 25 menit. Nah, jadi 40 soal, waktu yang dihabiskan ada 25 menit. Nah, 40 soal ini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah soal structure, yang kedua adalah written expression. Nah, structure di situ ada 15 soal. Kalau written expression ada 25 soal. Nah, di situ berarti ada 15 sama 25 sama dengan 40 soal. Waktu yang dihabiskan adalah 25 menit. Anda butuh kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan soal structure and written expression. Karena waktunya sangat pendek, nah nanti Anda harus mengerjakan 40 soal.
di mana 15 soal ini adalah fill the blank. Nah, fill the blank, mengisi yang kosong, berarti ini disuruh nyari yang benar, yang benar. Yang kedua adalah written expression, 25 soal ini error analysis. Berarti ini disuruh mencari yang salah atau yang error ya toh. Namanya error analysis, berarti disuruh mencari yang salah yang mana, yang error yang mana. Oke, itu adalah di bagian structure and written expression. Dan teman-teman kebanyakan salah di structure and written expression. Kenapa? Karena ini aturan berupa aturan yang sifatnya sudah baku dan tidak mungkin apa ya, yang sudah baku. Ini tata bahasa itu sudah baku, makanya kadang menurut peserta tes itu benar, tapi ternyata menurut standar bahasa Inggris yang baku ternyata salah. Mungkin apa? Mungkin baca buku atau dengarkan musik yang sifatnya bahasa Inggrisnya tidak bahasa Inggris formal. Nah, di structure and written expression ini bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, maka Anda harus tahu teknik-teknik atau strategi-strategi untuk mengerjakan soal di structure and written expression. Oke, kemudian di bagian ketiga, tadi ada bagian pertama adalah listening, bagian yang kedua adalah structure and written expression, yang bagian ketiganya adalah reading comprehension. Di situ ada reading comprehension, soalnya di situ ada 50 soal, waktu yang dihabiskan adalah 55 menit. Nah, 55 menit. Jadi 50 soal itu ada 55 menit. Jadi satu soalnya sekitar 1 menit lebih sedikit itu. Karena kan kalau 50 soal kali 1 menit berarti 50 menit. Nah, ini ada 55 menit. Berarti 1 menit lebih sedikit berapa detik gitu saja. Nah, kebanyakan di soal reading itu ada beberapa strategi. Biasanya menanyakan tentang apa sih? Tentang main idea. Ini general information, itu tentang main idea. Ada vocabulary question, pertanyaan tentang kosakata, ada synonym question, ada detail information, ada detail ini ada stated detail, ada unstated detail, ada yang dinyatakan secara langsung dalam bacaan, ada yang tidak dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Terus kemudian ada inferensi atau inference. Inference itu adalah sesuatu yang tersirat. Anda harus menyimpulkan dari apa? Dari ini kira-kira kesimpulannya bagaimana? Yang tidak dinyatakan secara langsung dalam teks. Anda harus tahu. Nah, nanti kita akan bahas di YouTube saya ini tentang strategi-strateginya. Tapi kalau Anda ingin belajar langsung dengan saya, Anda bisa belajar TOEFL dari nol dengan Mr. Wahid Nugroho, live Zoom, bisa private, bisa general. Kalau general biasanya saya membahas soal TOEFL secara langsung, kalau private saya akan mengajarkan belajar TOEFL dari nol. Jadi dari 3 bagian tersebut, soal yang Anda harus kerjakan di situ berapa? Ada 140 soal. Waktunya ada berapa menit? Nah, tadi ada 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure and written expression, ada 50 soal untuk reading, berarti soalnya ada 140 soal. Kemudian waktu yang dihabiskan ada 40 menit untuk listening, 25 menit untuk structure and written expression, 55 menit untuk apa? Untuk reading, berarti waktu yang dihabiskan adalah 120 menit atau 2 jam. Jadi sekali tes TOEFL, Anda menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Maka dari itu, saran saya, ketika mau tes TOEFL, kondisi Anda harus benar-benar sehat, konsentrasi Anda harus benar-benar penuh, Anda harus siap dengan ilmu, siap dengan mental. Kenapa? Karena tes TOEFL ini, kalau kondisi Anda tidak fit, mungkin karena Anda begadang di malam hari, paginya baru tes, ketika mengerjakan ngantuk, maka hasilnya juga tidak maksimal. Anda tidak tahu tempatnya, tempat tesnya, Anda terlambat,
Anda juga tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena kalau Anda terlambat, tentu konsentrasi Anda akan pecah. Ilmu yang Anda pelajari akan hilang karena apa? Karena Anda terlambat. Maka dari itu, persiapkan kondisi fisik Anda dengan baik, kondisi mental Anda dengan baik, tenang, dan Anda bisa mengerjakan soal TOEFL dengan sebaik-baiknya. Saya akan terus mengajari Anda di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini supaya Anda bisa lolos skor TOEFL. Pertama, yang kedua, saya akan terus mendoakan Anda supaya Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Goal beasiswanya, goal skor TOEFL-nya, Anda semakin sehat dan semakin mapan kehidupannya. Kurang lebihnya mohon maaf, terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.